Saudara, 212 siswa didik baru SMK Gajah Mada tahun ajaran 2016-2017 mengikuti pelatihan dasar tanggung jawab dan kedisiplinan menuju siswa yang mandiri. Upaya membentuk kepribadian dan perilaku siswa di lingkungan pendidikan di sekolah menengah atas maupun sederajat pada Yayasan Gajah Mada terus dilakukan setiap tahun, khususnya pada tahun ajaran baru. Pelatihan dasar kedisiplinan ini merupakan bentuk keseriusan lembaga pendidikan untuk menjadikan siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Nisa Martina menyatakan beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya wawasan Widya Mandala, pengenalan tata tertib sekolah Kamtimas, PBB, dan pengenalan jurusan kompetensi eskul serta pelatihan lainnya yang menyangkut pendidikan di lingkungan sekolah Gajah Mada. Selain itu, pengenalan lingkungan ini yang terpenting adalah membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kebersamaan antara sesama teman. Di sisi lain akan mendapatkan pembelajaran dan wawasan baru bahwa sikap toleransi dan sifat kebersamaan menjadi faktor penting dalam menimba ilmu di lingkungan sekolah Gajah Mada. Sementara pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari yang melibatkan Dewan Guru, OSIS, dan Babin Kaptipmas. Anak-anak itu memang kami harapkan selain mereka mendapatkan karakter building, jadi memang ada leadership atau kepemimpinan. Jadi tugas dari kami sebagai pembina ekskul itu adalah melatih anak-anak untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Diharapkan dengan masa pengenalan lingkungan ini dapat berjalan dengan baik karena beberapa dalam pelatihan ini hanya dalam bentuk hiburan atau dalam kisaran ekstrakurikuler seperti pentas seni, baris berbaris, dan beberapa kegiatan lainnya. Roni dan Umarudin, TVR Lampung melaporkan. 405 siswa didik baru SMK dan SMA Gajah Mada tahun ajaran 2016-2017 mengikuti pelatihan dasar tanggung jawab dan kedisiplinan menuju siswa yang mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya membentuk kepribadian dan perilaku siswa. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMA dan SMK Gajah Mada Bandar Lampung tahun pelajaran baru 2016-2017 dilakukan sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya membentuk kepribadian dan perilaku siswa di lingkungan pendidikan di sekolah menengah atas maupun sederajat pada Yayasan Gajah Mada, terutama pada masa siswa didik baru. Pelatihan dasar kedisiplinan ini merupakan bentuk keseriusan lembaga pendidikan untuk menjadikan siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Kepala Sekolah SMA Gajah Mada, Enden Sopo Sopitona, mengatakan beberapa bentuk kegiatan dilakukan diantaranya wawasan Widya Mandala, pengenalan tata tertib sekolah Kamtipmas, PBB, dan pengenalan jurusan kompetisi ekskul serta pelatihan lainnya yang menyangkut pendidikan di lingkungan sekolah Gajah Mada. Selain itu, pengenalan lingkungan ini yang terpenting adalah membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kebersamaan antara sesama teman. Di sisi lain, akan mendapatkan pembelajaran dan wawasan baru bahwa sikap toleransi dan sifat kebersamaan menjadi faktor penting dalam menimba ilmu di lingkungan sekolah Gajah Mada. Sementara pelatihan ini berlangsung selama 3 hari yang melibatkan Dewan Guru, OSIS, Babin Kamtipmas, dan anggota Korem 043 Gatam. Berdasarkan visi misi Yayasan Pendidikan Gajah Mada Bandar Lampung dapat menghasilkan lulusan terbaik, berkarakter, disiplin, dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta termasuk di dunia kerja. Pihak yayasan terus melakukan beberapa pembenahan terhadap sistem belajar mengajar di mana siswa diberikan kebebasan berpikir, mengkaji, berbagai mata pelajaran diberikan untuk lebih mandiri. Kemarin kami telah melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari, di mana anak-anak kita ajarkan atau kita berikan informasi mengenai wawasan Widya Mandala, kemudian karakter dan leadership building, kemudian kita berikan juga bagaimana pengenalan terhadap jurusan-jurusan yang ada di SMK Gajah Mada. Tak lupa
tahun ini kami juga merupakan sekolah swasta yang melaksanakan kurikulum 2013 sehingga konsep daripada kurikulum kami ke depan adalah bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan memiliki prestasi sesuai dengan visi dan misi daripada SMK Gajah Mada, yaitu untuk mewujudkan sekolah SMK Gajah Mada melatih anak-anak untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Ekstrakurikuler itu ada banyak sekali, ada olahraga, kemudian paskibra, seni, pramuka, rohis, dan ini yang baru adalah beatbox dan robotik. Ini mereka apabila mereka mengikuti ekstrakurikuler, mereka menanamkan jiwa kepemimpinan. Mereka menjadi punya keberanian untuk tampil dan mengeksplor apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang mereka miliki. Itu saja saya rasa. Sementara pendidikan di lingkungan Yayasan Gajah Mada terdiri dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah kejuruan SMK. SMK Gajah Mada masih menerima siswa didik baru hingga bulan Agustus 2016 mendatang. Wakil Kurikulum SMA Gajah Mada Rahayu Haryadi menyatakan minat masyarakat dan calon siswa untuk sekolah di Lembaga Pendidikan Gajah Mada cukup tinggi. Untuk SMA maupun SMK di Gajah Mada tahun ini siswa yang melanjutkan sebanyak 405 orang siswa, yakni SMA sebanyak 158 orang siswa dan SMK sebanyak 237 orang siswa. Berkaitan dengan kegiatan MPLS untuk tahun ini yang memang dari nama saya sudah berbeda. Kalau waktu itu MOS, yang kita ketahui bahwa MOS sedikit banyak terdapat penyimpangan, maka pemerintah mengambil tindakan untuk kurikulum 2013 dan khusus tahun ini mengambil istilah MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kami SMA Gajah Mada secara jujur bahwa berkaitan dengan kegiatan itu ya secara umum menjabarkan semua kegiatan yang intinya untuk pengenalan SMA Gajah Mada terhadap siswa-siswi baru atau peserta didik baru. Jadi untuk tahun ini kami tidak ada istilah perpeloncoan, semua kegiatan bertujuan kaitannya berkaitan dengan pencapaian cita-cita anak atau karir anak, karena pada tahun ini juga berbeda dengan kurikulum yang kelas 11 dan kelas 12 sekarang. Kalau kemarin KTSP sekarang menggunakan kurikulum 2013, dulu ada penjurusan, sekarang tidak ada, sekarang ada peminatan. Sementara menurut siswa didik baru Winda Ananta, dipilihnya sekolah Gajah Mada karena dinilai sekolah ini cukup baik mulai dari fasilitas gedung hingga tenaga pengajar, termasuk letaknya sangat strategis, menyenangkan, mudah dijangkau dari semua siswa. Selain itu juga pembiayaannya sangat terjangkau dari semua kalangan. Dari pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini telah kami lakukan dari tanggal 20 kemarin dan berakhir pada hari ini tanggal 23 Juli 2016 hari Sabtu ini. Dan yang kita lakukan itu sesuai dengan program pemerintah dan kita mengacu dengan kurikulum MPLS yang dilaksanakan. Kami punya 4 kategori. Yang pertama itu 4 tipe kepribadian siswa yang kami berikan kepada siswa. 4 tipe kepribadian itu diberikan oleh tutor-tutor yang berpengalaman di sekolah kami ini. Karena menurut saya di sekolah sini cukup baik dan memimpin siswa-siswinya menjadi lebih baik lagi. Fasilitasnya juga lebih baik, gedungnya juga cukup luas. Dan membimbing siswa-siswinya menjadi yang lebih baik. Kegiatan MPLS masih mendapatkan pengawasan mengingat pada tahun sebelumnya masih ditemukan perpeloncoan. Sementara tahun ini MPLS lebih ditekankan pada pengenalan lingkungan sekolah seperti pengenalan kurikulum hingga program ekstrakurikuler sekolah terutama pramuka. Roni dan Umar, TV Lampung melaporkan.